Pembangunan nggak selamanya baik. Misalnya kota yang membangun gedung perkantoran, mal, apartemen, lambat laun akan kehilangan lahan hijaunya. Dan ini bukan hal yang bagus tentu saja, karena bukan hanya soal ekologi lingkungan, tapi lebih dari itu, soal interaksi sosial juga ikut berkurang. Dan ini juga terjadi di dunia digital kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kita tahu bahwa Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak di tahun 1440-an di Jerman. Walaupun teknologi ini konon berasal dari Cina dan sudah ada sejak tahun 1000 sampai 1200-an, penemuan Gutenberg ini kemudian dituding menjadi alasan munculnya revolusi. Karena di Eropa dengan adanya mesin cetak tadi, mereka bisa membuat buku yang direproduksi secara massal. Imbasnya, difusi ilmu pengetahuan terjadi dengan sangat masif di sana di masa itu. Nah, secara lebih spesifik, mungkin perlu saya sampaikan bahwa munculnya buku-buku tadi yang semakin banyak jumlahnya, judulnya, dan seterusnya, otomatis akan melahirkan toko-toko buku di kota-kota besar di Eropa di masa itu. Dan dampak dari munculnya toko-toko buku tadi, muncul pula forum diskusi, muncul pula acara bedah buku, muncul pula kajian dan review, hingga sayembara menulis. Dan ini adalah hal yang sangat baik bagi tumbuh kembangnya komunitas epistemik yang menjunjung tinggi intelektualitas. Nah, sekitar 200 tahun kemudian, di Inggris muncul kedai kopi. Dan kedai kopi pertama di sana bernama Queen's Lane yang berlokasi di kota Oxford. Queen's Lane ini dibuka pada tahun 1654 oleh Sir Case Jobson kalau tidak salah, yang berasal dari Suriah. Dan sesuai dengan namanya, kopi Arabica kan memang berasal dari Jazirah Arab ya, yang ditemukan secara tidak sengaja oleh penggembala domba di sana. Jadi di suatu malam, si penggembala domba itu heran karena semalaman dombanya masih ribut, masih aktif, masih energik begitu. Dan setelah diselidiki, ternyata siang harinya mereka makan daun kopi, dan dari situlah konon biji kopi ditemukan. Nah, kalau kita kembali lagi ke kedai kopi tadi, ini adalah cerita yang sesungguhnya sangat menarik, karena kedai kopi itu sangat berbeda dengan bar yang mungkin sudah lebih dulu ada di Eropa atau di Inggris. Di Inggris istilahnya pub atau kependekan dari public house. Jadi di pub ini orang-orang biasanya cenderung berkumpul. Nah, mereka yang ada di sana itu umumnya tinggal tidak jauh dari tempat pub itu berada. Dan disebutnya ini adalah locals ya. Dan pub ini adalah tempat untuk santai, untuk nongkrong, untuk minum-minum, kemudian kadang juga ada games-games ringan dan seterusnya. Jadi benar-benar tempat untuk entertainment, untuk pleasure. Nah, kedai kopi atau coffee house itu sangat berbeda dengan pub, karena kalau dalam bahasanya Jürgen Habermas, coffee house ini menjadi public sphere atau ruang publik, atau kalau dalam bahasa aslinya disebut sebagai Offentlichkeit. Jadi di abad 17 sampai ke 18 memang terjadi pergeseran ruang-ruang publik. Dulu intelektual publik, orang-orang yang kritis, para cendekiawan, ilmuwan begitu, nongkrongnya di istana bersama para aristokrat gitu, ngobrol tentang politik, tentang seni, tentang budaya dan seterusnya. Jadi diskusi ini sangat eksklusif dan biasanya didominasi oleh
kalangan kerajaan dan gereja. Mereka inilah yang kemudian menciptakan public opinion atau yang kemudian menjadi hal-hal yang ngetren dibahas di masyarakat di masa itu. Tapi kemudian terjadi semacam pergeseran. Jadi kalau di Paris, di Perancis, komunitas tadi kemudian keluar, bergeser di salon-salon. Pembicaraan itu terjadi pada saat mereka ini pada cukur rambut gitu. Kemudian kalau di Jerman ada istilahnya table societies, atau kalau dalam bahasa aslinya Tiefgesellschaften. Di Inggris, terutama di London di masa itu kemudian muncul dalam bentuk coffee shop, terutama sekitar tahun 1680 sampai 1730. Nah, maraknya salon-salon tadi, table societies, dan kemudian kalau di Inggris adalah coffee shop, ini menjadi penanda demokratisasi ilmu pengetahuan. Karena selain kedai kopi tadi menjual kopi, yang kopinya mengandung kafein, yang membuat kita jadi lebih cespleng untuk berpikir, nggak membuat kita mabuk, dan seterusnya, keberadaan kedai kopi ini menjadi wahana difusi intelektualitas. Dan orang-orang biasa, rakyat jelata, sekarang menjadi lebih mudah untuk mengakses isu-isu terkini yang sebelumnya hanya dilokalisasi oleh kalangan aristokrat saja. Nah, jadi menjadi tidak mengherankan kalau kemudian James Watt di tahun 1760-an akhirnya menemukan mesin uap. Kemudian disusul dengan penemuan-penemuan lain di masa itu yang kemudian mendorong lahirnya revolusi industri. Nah, dalam dekade terakhir sebelum revolusi industri, kalau ditarik mundur ke belakang, memang banyak publikasi diterbitkan, banyak opini publik yang bermunculan, yang semakin kritis juga secara terbuka, mengomentari atau merespon rezim politik yang ada di masa itu. Dan coffee shop tadi, kalau di Inggris, menjadi tempat untuk membaca, menjadi tempat untuk mendiskusikan surat kabar, mendiskusikan buku, dan menjadi tempat di mana ide-ide revolusioner tadi lahir. Jadi sekali lagi, nggak heran kalau kemudian James Watt memunculkan mesin uap dan membuat atau mendorong Inggris menjadi begitu kaya dengan penemuan-penemuan di masa itu. Karena kalau ditarik ke belakang, lahirnya public sphere dalam bentuk kedai kopi, kemudian ditarik lagi ke belakang lagi, munculnya mesin cetak yang mendorong printing revolution, itu kemudian membuat connecting the dot. Nah, kalau kita maju ke masa sekarang, ketika internet pertama kali muncul, efek demokratisasi dan peningkatan aliran ide di ruang publik memang sangat mirip ya dengan deskripsi Jürgen Habermas tadi tentang kedai kopi dan masyarakat di masa lalu. Bahkan ada semacam paralelisme karena pengunjung kedai kopi di masa itu kan memang orang-orang yang relatif berada. Sama seperti kita di masa sekarang ini yang umumnya yang mampu mengakses internet, yang punya komputer atau punya gadget dan lain sebagainya, yang bisa beli pulsa, itu adalah orang-orang yang cukup berada, orang-orang yang punya uang dan punya waktu. Masalahnya, dunia digital kita sekarang memang menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan dunia digital ketika internet pertama kali lahir. Dulu, ruang publik digital bisa menjadi tempat bagi siapapun untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasannya. Sekarang, dengan dominasi platform digital yang dikuasai big tech besar, digital public sphere ini sesederhananya menjadi hanya semacam agregasi dari konsumen individual. Dan dengan partisipan yang semakin banyak, dunia digital kita sekarang menjadi semakin gaduh. Akibatnya isu dan opini jadi semakin murah. Seringkali kita menemukan argumen yang bagus, kita menemukan bukti atau data yang kuat, tapi pada akhirnya malah tersembunyi atau dikompromisasikan oleh terlalu banyaknya kegaduhan yang muncul.
Jadi akibatnya mudah sekali satu suara hilang dan jarang bisa melampaui critical mass yang ada di dalam sebuah jejaring. Nah, kalau kita kembali ke Habermas, maka ruang publik di dunia digital jadi tidak sama dengan ruang publik di abad ke-18. Di internet dan media sosial, anonimitas itu bisa mendorong permusuhan, atau minimal, ya, setidaknya membuat berkurangnya empati dan pengertian bagi orang lain. Ini beda dengan kedai kopi di masa itu ya. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan di masa lalu, kalau ada orang lain hendak masuk kedai kopi, Anda berada di depan pintu, maka secara otomatis kita akan terdorong untuk membukakan pintu bagi orang tersebut. Kemudian kalau di kedai kopinya penuh, lalu ada orang tua yang datang, maka kita akan otomatis terdorong untuk memberikan kursi. Muncul rasa empati kita. Tapi di dunia digital kita sekarang nggak ada empati semacam itu. Justru yang muncul adalah peluang atau kesempatan untuk mempermainkan, untuk menipu, atau untuk berbuat tidak jujur yang semakin tinggi. Nah, kalau kita bandingkan lagi di kedai kopi tadi, kita bisa duduk di satu meja. Kita bisa benar-benar berinteraksi satu dengan yang lain. Kita bisa berdebat, kita bisa saling menyanggah, kita bisa saling beradu argumen. Tapi at the end of the day, kita pada akhirnya akan bisa sampai pada satu keputusan. Di dunia digital, internet dan media sosial malah jadi alat yang membuat kita hanya bisa ngoceh. Dan ini berpotensi sekali menjadi pertengkaran tanpa akhir yang berpotensi memecah belah karena kita tidak pernah benar-benar mau mendengar dan tidak pernah benar-benar mau berdiskusi secara beradab di dunia digital. Kalau di kedai kopi tadi, sekalipun kita tidak sampai pada satu kesepakatan yang sama, maka kita akan sampai pada kesepakatan itu dengan cara-cara yang beradab. Tapi tidak demikian di dunia digital. Jadi, teknologi memang berpotensi untuk membuat kita jadi semakin jauh. Apalagi di masa pandemi begini, kita akan makin terjauhkan dan makin membuat kita semakin kehilangan rasa empati di dunia digital yang kita geluti ini. Dan solusinya barangkali satu-satunya pilihan yang bisa kita miliki saat ini adalah segera setelah selesai pandemi nanti, yuk kita ketemuan, yuk kita ngopi atau ngeteh, yuk kita ngobrol bareng biar ada kesepahaman atau empati di antara kita. Karena kita mungkin, sekali lagi, kita mungkin tidak akan pernah sepakat akan satu hal. Tapi paling enggak kita bisa melakukannya secara beradab dan lebih manusiawi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.